Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Hai Rocket Room, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Orang nyari fokusnya apa tuh? Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Iya, iya, iya. Justru Mahkamah Konstitusi membuka wacana ini supaya orang-orang yang belajar hukum itu mengerti bahwa di balik hukum itu ada antropologi, ada psikologi, ada filosofi, ada sejarah hukum bahkan tuh. Nah, mereka yang hanya terlatih untuk membaca black letter of law, itu hukum yang ada di sebagai tulisan, nggak mampu membaca between the line. Kan itu sama-sama seperti orang-orang yang nggak bisa membaca pesan redaksional yang disembunyikan between the line. Karena kalau di dalam line itu ya bisa berbahaya misalnya atau bisa menyimpang. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Jadi sekali lagi Mahkamah Konstitusi membuka perspektif between the line supaya keadilan bisa dibaca di luar tradisi hukum positif, kan itu dasarnya kan. Lain kalau soal pidana segala macam ya udahlah itu ada black letter, tapi ini soal konstitusi. Jadi kelihatannya ketidakmampuan banyak pakar tata negara untuk menghubungkan konstitusi itu dengan misalnya ekonomi. Konstitusi Amerika itu dibaca secara ekonomi di Economic Analysis of the Constitution misalnya, ya jangan sebutin ini pada saudara Hotman, nanti dia cari di Google dia nggak nangkap lagi. Tradisi jurisprudensi itu memungkinkan kita membuat semacam terobosan hukum itu dan tidak sekedar mendalilkan bahwa yang diputuskan hakim hari ini berlaku untuk hakim berikutnya tanpa ada kemampuan hermeneutik. Jadi beda antara apa yang kita sebut jurisprudensi dengan prinsip stare decisis gitu, bahwa keputusan berikut harus berdasarkan pada keputusan sebelumnya. Kalau itu yang dipakai, maka hakim Mahkamah Konstitusi akan bilang keputusan hakim 2019 akan kami pakai untuk tuntutan 2024 sekarang. Itu artinya kalian hanya boleh mendalilkan jumlah yang hilang dan kalian harus buktikan. Itu nggak mungkin, karena itu dipakai dalil tadi itu perkembangan hukum dan memungkinkan ada terobosan hukum. Dari jurisprudensi hari ini bisa jadi terobosan hukum. Tetapi mereka yang tidak paham bahwa hukum itu bertumbuh sesuai dengan prinsip keadilan atau dengan bertumbuhnya keadilan, tetap ngotot untuk sekedar memakai peraturan yang ada di dalam hukum pemilu hari ini yang memang buruk dari awal.